Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Raka Muharam yang udah lama gak bikin video karena mager. Video hari ini gue ingin ngebahas tentang akikah. Ya, kenapa gue hari ini mau ngebahas video tentang akikah? Karena sebenarnya banyak banget request dari teman-teman gue, khususnya teman-teman seangkatan gue yang baru pada punya anak dan nanya ke gue, Kak, kasih tahu dong tips-tips akikah. Seru juga kali ya buat bikin video tentang akikah. Jadi ini beberapa tips tentang akikah. Sebelum kita masuk ke tips-tips akikah sendiri, ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa itu akikah. Akikah sendiri merupakan bentuk ibadah yang dilaksanakan dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Hukum akikah sendiri menurut pendapat paling kuat adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Jadi bagi kalian yang mampu dalam segi ekonomi, dan itu sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan karena ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Berdasarkan anjuran Rasulullah SAW yang berbunyi, semua anak itu jiwanya tergadaikan oleh akikahnya, maka tumpahkanlah darah atau sembelihlah hewan kurban dan bersihkanlah kotoran atau cukur rambutnya dan berilah nama. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Pinter kan gue? Syarat akikah sendiri untuk anak laki-laki 2 hewan kurban dan untuk anak perempuan cukup 1 hewan kurban. Nah, biasanya dilakukan di hari ke-7 setelah kelahiran. Tapi kalau misalnya nggak sempat atau nggak ada rezeki, bisa dilakukan di hari ke-14. Atau kalau misalnya nggak sempat juga, bisa dilakukan di hari ke-21. Atau kalau lu nggak sempat juga dan nggak ada rezekinya, ya lu boleh melakukannya kapan aja ketika lu ada rezeki. Oke, kita masuk tips yang pertama. Tips yang pertama adalah tentukan budget. Nah, penentuan budget ini sangat penting karena mengingat kita kan nggak tahu ya anak kita itu laki-laki atau perempuan. Nah, dari situ aja udah budgetnya udah berbeda. Terus penentuan budget ini juga sangat penting untuk menentukan kita mau menggunakan jasa akikah atau kita melakukan akikah itu sendiri. Artinya kita memotong hewan itu sendiri, ngurus-ngurus dan masak-masak dan bla 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 itu sendiri. Jelas dari situ aja udah beda kan budgetnya. Akan lebih mahal jika kita menggunakan jasa akikah, tapi akan lebih murah kalau kita menggunakan jasa kita sendiri atau kita ngurus sendiri, tapi itu jauh akan lebih ribet ngurusnya. Tips kedua, ini ada hubungannya dengan menu makanan dan waktu acara. Kenapa 2 poin ini gue gabungkan? Karena 2 poin ini sangat berkaitan pada acara akikah itu sendiri. Oke, untuk tips kedua ini gue juga mau menekankan tentang tentang kalau kalian menggunakan jasa akikah ya. Ini tips kedua tuh penting banget untuk ketika kalian menggunakan jasa akikah. Nah, pertama, menu makanan. Usahakan pilih menu makanan yang long last atau bisa dikonsumsi di kapan aja di satu hari itu. Misalnya sate atau sop gitu. Dan kalau bisa hindari makanan-makanan yang mengandung santan kayak contohnya gulai, terus cincang gitu kan. Karena kan biasanya kalau makanan kayak gitu itu nggak enak kalau nggak dimakan langsung. Atau kalau misalnya kita acaranya pagi terus kita baru makan nasi boxnya malam, itu kan jelas udah asem ya. Banyak kan kayak gitu. Nah, waktu acara ini juga sangat berkaitan dengan menu makanan. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan jasa akikah, biasanya kita ditanya acara akikahnya itu jam berapa. Karena itu bisa menentukan kapan dia selesai masak. Contoh, kalau misalnya kita mau selesainya itu atau acaranya kita itu pagi, berarti dia harus menyelesaikan masakannya itu sekitar jam 3 atau jam 4 subuh gitu. Kalau misalnya kita mengadakan acaranya itu di jam 9 atau jam 8 pagi gitu. Nah, kenapa gue bilang ini sangat berkaitan? Karena gini, kalau misalnya kita menggunakan atau melaksanakan acara itu jam 8 atau jam 9, which is kan berarti kan itu dibagi-bagiin makanannya ya sekitar jam 10 atau jam 9 juga kan. Nah, yang itu jauh dari makan siang. Otomatis kalau misalnya kita acaranya jam segitu, terus baru dimakannya nanti pas jam 12 dan jam 1 atau jam 1, itu kan pasti kan makanannya juga udah nggak fresh dong. Nah, rasanya pun udah ya menurut gue pasti kurang enak lah. Karena
Dari pengalaman gue sendiri, gue banyak banget dapat box-box akikah yang ya sorry to say, tapi makanannya itu udah nggak fresh, jadi isinya gulai dan rasanya udah asem lah kayak gitu. Karena yang ternyata gue juga baru tahu kalau misalnya menggunakan jasa akikah ya dia harus menentukan jadwal masaknya itu. Beda kalau misalnya kita menggunakan bikin acara akikah sendiri yang masaknya bisa kapan aja kita angkat, kapan aja bisa kita angetin, gak langsung diselesain pas subuh-subuh kan gitu kan. Kita udah punya perhitungan sendiri. Karena kan kalau penyedia jasa akikah dia harus menyelesaikan dengan cepat, packing juga, terus dikirim juga kan. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Maksud gue adalah kenapa poin ini penting adalah karena jangan sampai kita udah mengeluarkan uang yang cukup banyak dan kita mau nge-sharing makanan ke orang-orang dan ya tanggapan orang-orang bukannya terima kasih tapi malah menghujat makanan cuman karena ya makannya terlambat aja gitu. Ya itu sih tips dari gua supaya tetap oke aja acaranya. Tips yang ketiga, pemilihan hewan kurban atau hewan akikah sendiri. Nah, bagi kalian yang mau melaksanakan akikah, kalian juga harus tahu juga syarat-syarat hewan akikah atau hewan kurban itu yang baik, yang kayak gimana gitu. Contoh yang pertama adalah umurnya harus masuk. Kalau kambing umurnya harus 1 tahun atau 1,5 tahun. Kalau domba boleh umur 6-8 bulan, itu boleh karena udah dianggap dewasa kalau domba. Bukan cuman gede atau bukan cuma banyak dagingnya, tapi harus sehat juga. Artinya itu kambing harus dicek, dia nggak boleh buta, dia nggak boleh pincang gitu. Jadi dia harus bisa ngelihat gitu. Terus kalau dipanggil juga nyaut, mbak. Nggak, intinya dia nggak boleh cacat, dia harus sempurna, nggak boleh ada kuping yang kalau biasanya kan ada dikasih tanda terus dilobangin ditindik, itu juga nggak boleh. Biasanya juga ekornya juga ada yang dipotong, itu juga nggak boleh. Pokoknya harus sempurna. Ya bagaimanapun ini kan adalah hewan sesembelihan, jadi sebisa mungkin adalah ya sebaik mungkin, namanya untuk hewan sesembelihan ya harus sebaik mungkin itu. Dan usahakan kalian untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri, atau minimal kalau misalnya nggak berani ya kalian lihatlah. Artinya kan penyembelihan itu juga sangat mempengaruhi dari kualitas daging. Kalau misalnya hewan itu tersiksa, jelas nanti dagingnya bakal nggak enak gitu. Tips yang keempat, ini tips khusus buat kalian yang mau mencari atau menggunakan jasa akikah. Jadi gini, ada sedikit cerita. Waktu gue mau akikahin Uwais, itu gue sama istri coba cari-cari tempat-tempat jasa akikah lah kayak gitu kan. Karena gue sendiri nggak punya referensi yang mana harus didatengin, yang mana harus dicek. Akhirnya gue memutuskan untuk cari di Google. Wah, gue lihat karena anak gue laki-laki Uwais. Nah, Uwais kan perlu 2 ekor kambing. Gue lihat harganya kok murah-murah ya. Maksudnya ya cukup lah, misalnya 1 kambing cukup 1 juta atau 800.000, 900.000. Wah, murah banget menurut gue. Itu udah termasuk pemotongan dan kawan-kawannya. Berarti kan which is kalau misalnya 1 kambing 900 atau 800.000, gue kan nggak sampai 2 juta untuk pengeluaran akikah itu sendiri yang udah beres gitu. Nah, tapi setiap kali gue coba cek, itu tuh selalu aja ada masalah, entah karena pengirimannya jauh dan gue nggak bisa milih hewan kurban. Karena di sini gue sangat menekankan ya, gue pengen banget ngelihat hewan kurbannya itu cacat atau enggak gitu. Jadi kan ya namanya orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anak kan, pengennya dicek, pengennya ngelihat gitu. Terus gue coba karena udah nggak dapet, gue coba untuk ke tempat penjualan kambing sendiri. Pas gue tanya ke tempat penjualan kambing sendiri, langsung gue datang ke tempatnya atau ke kandangnya, itu harganya bener-bener beda jauh. Beda jauh artinya 1 kambing yang paling kecil aja itu dia bisa ngehargain 1,8. Artinya, terus gue kaget lah. Gue kaget, terus gue tanya, kenapa kok bisa sampai sejauh ini antara di kandang yang langsung gue beli ke pembelinya sama orang-orang jasa-jasa yang menyediakan akikah itu sendiri yang jauh, dan gue nggak tahu itu kambing kayak gimana. Nah ternyata dari pengakuan tukang kambing ini, dia ngasih tips juga ke gue, bapak harus hati-hati, itu orang-orang yang kayak gitu emang murah, tapi mereka jualnya itu kiloan. Kaget dong gue. Bagi kalian yang nggak tahu kiloan, artinya gini, bisa aja misalnya 1 kambing kenapa bisa sampai semurah itu, sampai 700.000, 800.000, 900.000, pokoknya di bawah 1 juta. Itu karena bisa aja 1 kambing itu dipakai buat 2 orang akikah. Ya, who knows, tapi dia jualnya per kiloan, bukan per 1 ekor kambing gitu. Jadi kita kan nggak tahu. Nah,
Gue tadinya nggak percaya, tapi gue coba cek dan gue coba ya balik lagi lah untuk nanya-nanya ke yang di internet yang murah-murah itu. Setelah gue tanya, ternyata banyak kendala, emang banyak banget kendala. Pertama, gue nggak bisa milih kambingnya, nggak bisa lihat kambingnya deh, nggak usah milih, lihat kambingnya bener apa enggak. Kedua, gue mau coba untuk ikut ngelihat penyembelihannya, dan itu juga disusah-susahin. Misalnya gue cari, misalnya gue karena gue tinggal di Jakarta Timur, gue cari di Google Jakarta Timur dong, akikah Jakarta Timur. Tapi kenapa dia menyembelihnya di jauh-jauh banget, misalnya di Bogor, di Depok, baru dikirimin ke sini pak, jadi nggak bisa. Sekalinya ada yang ada di Jakarta Timur, lu tau nggak dia ngomong apa? Oke pak, bapak boleh melihat penyembelihannya, tapi jam 3 atau jam 3 sampai jam 4 subuh doang. Gila, orang mana yang nyembelih hewan jam segitu? Bener-bener ngecurigain banget. Makanya dari situ gue berpikir untuk kayaknya penting banget untuk teman-teman gue semua yang baru punya anak tahu kalau misalnya ya hati-hatilah memilih jasa akikah yang ada di internet. Kita tuh harus bener-bener tahu, bener-bener ngelihat langsung apakah ini kambing kita bisa digunakan sebagai akikah, apakah layak apa enggak gitu. Nah itu harus dan penting banget. Yang namanya juga bentuk ibadah kan harus sempurna gitu. Oke, sekian tips akikah dari gue. Semoga buat kalian lagi cari referensi akikah, cari pengetahuan tentang akikah, gue bisa menjelaskan sedikit aja untuk kalian supaya nggak terlalu bingung dan nggak terlalu ngeraba-raba banget lah. Intinya kalau misalnya kalian menggunakan jasa akikah, hati-hati dan sebisa mungkin lihat bener-bener hewan kurban kalian, hewan akikah kalian, dan kalau bisa juga lihat proses penyembelihannya juga gitu. Nggak apa-apa lah sekali-sekali ngelihat darah-darah dikit mah. Ya nggak? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.